Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian. Saya adalah guru dari SDN Negeri Teluk Dalam 3 Banjarmasin. Saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 LPTK Universitas Lambung Mangkurat. Saya akan menampilkan video per-teaching saya. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini anak-anak Bapak? Baik. Nah, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Nah, kalau sudah siap, perhatikan Bapak ya. Kalau kau siap belajar, tepuk tangan. Kalau kau siap belajar, duduk rapi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, hari ini ada yang tidak hadir anak-anak Bapak, ada yang tidak hadir? Apa hadir semua? Hadir semua, Pak. Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita baca doa dulu. Bapak mintakan kepada anak Bapak yang datang duluan, Angie, untuk memimpin doa. Silahkan. Teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama sebelum belajar. Mari semua mengangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Ijidni ilma warzuqni. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Ya, Bapak. Terima kasih Angie. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah kalian menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi, Bapak harap kalian di sini tetap semangat ya untuk pembelajaran kita selanjutnya. Nah, anak-anak Bapak, pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Masih ada yang ingat? Pembelajaran kita sebelumnya. Hewan langka, Pak. Iya, tentang hewan langka. Apa saja contoh hewan langka, Nak? Sebutkan. Badak bertulah, Pak. Iya, badak bertulah. Harimau. Iya, bagus sekali ya. Iya, Komodo. Iya, bagus sekali kalian masih ingat pembelajaran yang lalu ya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang hewan, yaitu hewan peliharaan. Nah, adapun tema yang akan kita pelajari itu adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keragaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran kedua. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari di sini adalah pertama, setelah mengamati video pembelajaran, kalian mampu menjelaskan kewajiban dan hak masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan benar.
kedua, setelah menyimak video pembelajaran, kalian mampu menelaah pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan tepat. Nah, yang ketiga, setelah berdiskusi, kalian mampu menyajikan hasil identifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat terhadap hewan di sekitar dengan tepat. Nah, keempat, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, kalian mampu menjelaskan karya seni rupa teknik tempel dengan benar. Nah, kelima, setelah mengamati video pembelajaran, kalian mampu menelaah teknik membuat mozaik dengan benar. Terakhir, setelah berdiskusi, peserta didik atau kalian mampu membuat mozaik dari bahan alam kreatif. Nah, anak-anak, apa kamu punya hewan peliharaan di rumah? Punya, Pak. Punya, Pak. Ya, Suryabia. Apa hewan peliharaan kamu di rumah, Suryabia? Ayam, Pak. Sudah bertelur Ayam. 2. Sudah bertelur, bagus sekali ya. Ganda, apa hewan peliharaannya di rumah, nak? Kucing, Pak. Sudah Dari hewan peliharaan kamu tadi, apa yang harus kamu lakukan terhadap hewan peliharaan itu, Ganda? diberi makan, Pak. Diberi makan. Ada yang lain, hewan peliharaannya diberikan apa? Diberi minum, Diberi minum, dibuatkan kandang. dibuatkan kandang. Bagus sekali ya. Nah, selanjutnya perhatikan video pembelajaran berikut. Amati video ini ya. Nyam. Nyam. Pergi sana. Hai, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh memperlakukan hewan seperti itu. Kenapa? Sebagai anak yang baik, kita tidak boleh menyakiti hewan yang tidak mengganggu kita. Lihat, dia hanya meminta makanan. Kita bisa berlaku baik terhadap hewan seperti memberinya makan, memberinya minum, dan mengobati hewan yang terluka. Itu semua dapat membuat hewan senang. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, nah selanjutnya kita berdiskusi menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, pertama, apa pendapatmu tentang video yang kamu lihat tadi? Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Apa pendapat kamu? Seseorang anak laki-laki, Pak, yang berlaku kasar dengan hewan peliharaan. Iya, bagus sekali Suryabia. Mantap ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, apakah perbuatan anak pada video tersebut baik? Ayo, yang lain. Saya, Pak. Ya, silahkan. Rika. Tidak baik, Pak. Iya, tidak baik ya. Kenapa tidak baik? Karena saya, Pak, Ya, silakan Enji. karena anak laki-laki itu tadi berbuat yang tidak baik, menendang kucing, Pak, karena Iya. itu perbuatan yang tidak baik. Ya, tepat sekali Enji, bagus sekali. Nah, berikutnya nomor 3, mengapa hewan tersebut mendekati anak itu? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Rahmi, silahkan. Kucingnya mau minta makan. Ya, kucingnya mau minta makan ya, makanya dia mendekati anak tersebut. Nah, sekarang yang nomor 4, apakah anak pada video tersebut sudah menjalankan kewajibannya terhadap hewan peliharaan? Ya, Bagaimana Raida? tidak, Pak. Tidak ya, berarti dia tidak menjalankan kewajibannya terhadap hewan peliharaan. Memang kewajibannya apa Raida? Kalau Bapak boleh tahu. Harusnya dia menyayangi.
Iya, menyayangi. Bagus, tepat sekali ya Raida. Nah, selanjutnya nomor 5, apa yang harus anak tersebut lakukan terhadap hewan peliharaannya? Ya, Mas Diana, apa Mas Diana? Menjaganya, memberi Iya, makan, kemudian iya. membuatkan kandang, Pak. Iya, bagus sekali ya jawaban Mas Diana tadi. Nah, jadi yang harus kalian lakukan terhadap hewan peliharaan adalah memberi makan, memberikan kandang yang layak, dan selalu menyayanginya. Nah, selanjutnya anak-anak Bapak kita berdiskusi membaca cerita Dayu dan si Mungil. Bapak minta satu orang bacakan. Ya, Raida bacakan nak. Bapak lihat dari tadi angkat tangan. Ya, silakan Raida. Iya, Pak. Sudah sejak lama Dayu ingin punya hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara kucing. Dulu, ibu berjanji Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar. Kata ibu, Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri dan bisa bertanggung jawab. Sekarang Dayu sudah kelas 4 SD. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si Mungil, sesuai dengan tubuhnya mungil. Ya, lanjut. Ada yang lain? Silakan dibacakan. Ganda bacakan nak. Ganda? Yang mana Pak? Yang ini Ganda. Bagian bacakan. kedua Pak. Bagian kedua. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si Mungil menjadi tidak terurus setiap hari. Dayu bertanggung jawab untuk memberi makan si Mungil. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si Mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan kandang tidur si Mungil. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Ia sayang pada si Mungil. Dayu tahu ia harus memberi hak si Mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajibannya untuk mengurus kebutuhan si Mungil. Sudah, Bapak? Iya, bagus sekali Ganda. Nah, setelah kita membaca teks tadi, mari kita berdiskusi dengan menjawab pertanyaan berikut. Nah, pertama, hewan apa yang dipelihara oleh Dayu? Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Pak. Ya, Inji, silakan Pak. Inji. Kucing, Pak. Iya, si kucing ya yang dipelihara oleh Dayu. Nah, sekarang pertanyaan kedua, bagaimana perasaan Dayu ketika memelihara hewan peliharaan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan Rahmi. Sangat senang, Pak. Sangat senang ya, bagus sekali. Nah, selanjutnya nomor 3, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Dipelihara, Pak. Iya, dipelihara, dirawat ya. Bagus sekali. Tinggi. Nah, sekarang nomor 4 ya. Apakah Dayu sudah menjalankan haknya? Jelaskan. Apakah sudah melaksanakan haknya si Dayu? Iya, Pak. Iya, dia sudah melaksanakan atau mendapatkan haknya ya, berupa memelihara hewan peliharaan. Nah, nomor 5, apakah Dayu sudah melaksanakan kewajibannya terhadap hewan peliharaan tersebut? Ya, Pak. Sudah, Pak. Ya, silakan Eka. Sudah. Dalam bentuk apa Eka? Dalam bentuk apa kewajiban yang dilaksanakan Dayu? Membersihkan kandang, membersihkan kotoran. Ya, tadi Dayu bertanggung jawab untuk membersihkan kotoran si Mungil ya, memberi makan. Bagus sekali Eka. Nah, sejenak terakhir, apakah Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Ya, Pak. Iya, apa? Sudah ya? Jadi Sudah, si Pak. Dayu sudah melaksanakan hak dan kewajibannya secara
seimbang. Dia mendapatkan hak untuk memelihara kucing, dan dia melaksanakan kewajibannya dengan cara memeliharanya, memberi makannya, dan membersihkan kandangnya. Tadi kita sudah berdiskusi mengenai cerita si Dayu dan si Mungil. Nah, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD. Nah, berikut LKPD-nya anak-anak. Kalian akan mengisi tabel hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Nah, kerjakan secara mandiri ya. Adapun ketentuannya sebagai berikut. Pertama, tulislah apa saja hak kamu ketika memelihara hewan. Yang kedua, tuliskan apa saja yang menjadi kewajiban kamu ketika memelihara hewan. Dan yang ketiga, kalimat yang digunakan harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, silahkan kerjakan ya selama 5 menit secara mandiri. Iya, Pak. Pak. Apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kalau sudah selesai, kumpulkan ke meja Bapak ya. Iya, Pak. Silakan. Ini, Pak. Nah, selanjutnya anak-anak, nah ketika kita mempunyai hewan peliharaan, kita itu wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita sehat. Nah, misalkan memberi makan, membersihkan tempat kandangnya, mati jika sakit dan menyayanginya. Anak, hewan peliharaan ini keindahannya dapat juga kita gambarkan loh anak-anak melalui mozaik. Nah, sekarang perhatikan ini ya. Nah, ini adalah gambar contoh mozaik. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, Bapak akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Silakan duduk sesuai kelompok yang sudah Bapak bagikan kemarin. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Nah, setelah kalian berkelompok, perhatikan video berikut ini. Mozaik itu apa? Mozaik itu adalah karya teknik menempel yang dibuat dengan cara menempelkan bahan-bahan berupa kepingan-kepingan benda yang berukuran kecil yang disusun dengan rapi. Nah, bahan-bahan apa saja untuk membuat mozaik? Bahan-bahannya alam yang berasal dari tumbuhan seperti gambarmu. Kalau dari hewan, contohnya adalah yang sering kita gunakan yaitu cangkrang telur. Kemudian ada bahan bukan alam atau bahan sintetis, yaitu bahan yang berupa hasil olahan manusia. Contohnya apa nih? Contohnya manik-manik seperti di sini ya. Ada lagi contohnya kepingan CD bekas dibuat menjadi seperti ini. Nah, anak-anak, kalian tadi sudah menyimak video mengenai pengertian dari mozaik. Nah, nanti kita akan membuat mozaik ini anak-anak dari bahan alam yang sudah kalian persiapkan sebelumnya di rumah. Adapun aturan kita dalam mengerjakan ini adalah kita mengerjakannya secara berkelompok ya, karena kalian duduknya sudah berkelompok. Nah, waktu masih maksimalnya mengerjakan kita hari ini sudah dikumpulkan juga ya, tidak boleh dibawa pulang ya, hari ini juga diselesaikan. Nah, terus kalau misalnya ada yang melanggar aturan, sanksinya akan kita kurangi nilainya misalnya. Nah, selanjutnya anak-anak siapkan peralatan atau alat bahan yang sudah kalian bawa di rumah. Silahkan dikeluarkan. Ya, Pak. Nah, hari ini kita waktunya pengerjaan mozaik ini selama 20 menit cukup ya? Cukup, Pak. Ya, Pak. Ya, cukup. Alhamdulillah. Nah, mozaik ini kalian buat harus dengan sesuai tema ya. Tema kita hari ini adalah hewan peliharaan ya. Jadi harus sesuai tema yang hari. Anak-anak, Bapak akan membagikan LKPD ya. LKPD cara membuat mozaik ini. Nah, ini LKPD 2-nya. Nah, silakan diterima. Nah, setelah itu kalian sebelumnya perhatikan dulu video ini ya. Cara membuat mozaik. Tugas membuat mozaik ini ada pada halaman 60 sampai 63, tema 2, subtema 2 tentang keragaman makhluk hidup di lingkunganku. Alat dan bahan yang digunakan. Lalu kita mulai membuat sketsa gambar. Untuk sketsa gambarnya, langkah selanjutnya kita mulai menempel biji-bijiannya menggunakan lem. Yang ditempel pada bidang.
mozaiknya sudah selesai. Hasilnya seperti ini ya. Nah, sudah jelas ya anak-anak, bisa ya mengerjakannya. Nah, selanjutnya anak-anak kerjakanlah proyek tersebut sesuai dengan LKPD yang Bapak bagikan. Silakan kerjakan berkelompok dengan tertib ya. Hari ini proyeknya harus selesai dengan tepat waktu ya. Ya, Pak. Nah, sambil kalian mengerjakan, Bapak akan menilai. Nah, Bapak akan berjalan-jalan ke kelompok-kelompok kalian ya untuk melihat. Ya, kelompok ganda apakah sudah selesai, Nak? Kelompok ganda? Ganda jalan-jalan terus, Pak, nggak ada selesaikan. Ganda tidak boleh seperti itu ya, Ganda. Kamu harus bekerja sama. Suka mengganggu teman. Iya, jangan suka mengganggu teman, Ganda. Duduk ya, duduk dengan rapi. Suryabia sudah selesai ya? Kelompok Suryabia? Sudah dong, Pak. Iya, bagus sekali ya, kelompok kalian sudah selesai. Nah, selanjutnya akan kita presentasikan ya hasil dari pekerjaan kalian. Nah, selanjutnya silakan presentasikan kelompok 1. Kan maju ke depan kelas, Nak, untuk mempresentasikannya. Ya, kelompok 1 Mas Diana. Presentasikan hasil dari pekerjaan kalian tentang mozaik tadi. Sudah, Pak. Mana presentasinya? Ini bagus sekali ya Mas Diana. Tepuk tangan buat Mas Diana. Nah, mungkin teman-temannya ada yang mau bertanya. Ini bahan yang dibuat dari kelompok Mas Diana apa saja bahannya? Dari biji apa saja nih? Kacang hijau, bagus. Terus apa lagi? Dari benih, Pak. Dari padi, bagus. Apalagi ini satunya? Dari jagung, Pak. Dari jagung. Nah, ini Mas Diana peliharaan apa? Burung, Pak. Bagus sekali, burung. Nah, teman-temannya ada yang mau bertanya mungkin mengenai gambar mozaik yang dihasilkan oleh kelompok Mas Diana? Ji, mau bertanya apa? Silakan Enji. Dari kelompok berapa mau bertanya ke Ibu Mas Diana? Belum dari kelompok Pak. Hendak bertakut lawan Mas Diana. Ya, silakan. Sayapnya yang kuning-kuning itu dari apa, Pak? Bahannya dari jagung kering, dari jagung kering Anggi. Ya, dari jagung kering Jaranji. Bagus sekali ya Mas Diana. Nah, selanjutnya Bapak minta kelompok terakhir, kelompok 5. Silakan presentasikan. Si Gusti. Gusti, silakan Gusti. Gusti, presentasikan kelompok Gusti ke depan. Wah, bagus sekali mozaiknya Gusti ya. Ini hewan peliharaannya kucing ya Gusti? Kucing, Pak. Oh, bagus sekali Gusti. Sebutkan bahan-bahannya apa saja Gusti yang kamu kerjakan bersama kelompok kamu untuk mozaik gambar kucing ini? Biji-bijian, Pak. Biji apa saja Gusti? Biji-biji tanaman yang kecil-kecil, Pak. Iya, biji tanaman, biji kacang kedelai ya, kacang hijau, kacang kedelai, Inggi, bagus sekali. Kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi, Nak, hasil presentasi dari si Gusti. Si Eka nih dari tadi nggak ada suaranya, Eka. Silakan Eka. Izin ke belakang, Pak. Oh, WC ke WC ya. Seharusnya nanti diingatkan Eka ya, kalau ke belakang itu izin dulu sama Bapak Guru. Iya, Pak. Selanjutnya mungkin mau ada yang ditanyakan dari kelompoknya Gusti. Dari bahan yang digunakan Gusti mungkin mau bertanya, Reda. Tadi Gusti membuat mozaik dengan hewan peliharaan temanya kucing. Mungkin bahannya mau ditanyakan. Oke. Bahannya bahan biji apa aja? Nah, biji apa saja katanya Gusti? Kacang hijau katanya Reda. Apalagi Gusti? Kacang kedelai. Ya, bagus sekali ya kelompok terakhir. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir. Ya, tepuk tangan juga untuk kelompok kalian. Nah, kalian itu harus berani ya tampil. Tadi bagus sekali kalian tampil semua untuk mempresentasikan hasil karya kalian. Nah, anak-anak, tadi bagaimana untuk hasil proyek hari ini? Apakah ada kesulitan dalam mengerjakannya? Apakah bisa semua? Bisa, Pak. Nah, bisa semua ya, bagus sekali. Bagaimana perasaannya hari ini dalam melaksanakan proyek membuat mozaik?
Senang Pak. Senang Pak, Pak. besok lagi Pak. Oh, Inggi, nanti kita akan membuat lagi ya. Nanti kita buat lagi ya Pak. Inggi, bagus sekali. Semangat ya. Nah, Ya, silakan Pak. apa hasil dari proyek ini kalian kemas, nanti kalian taruh di meja hasil karyaku di belakang kelas kita. Di pojok samping pojok baca ya. Nah, Ya, Pak. ya anak-anak, selanjutnya tadi kita sudah banyak belajar ya. Dari pertama tadi kita belajar muatan PPKN ya, itu belajar mengenai hak dan kewajiban terhadap hewan. Hewan apa nak? Hewan Peliharaan. Nah, terus tadi kita juga membuat apa nak? Membuat mozaik ya. Mozaik dari bahan alam. Temanya apa tadi nak? Hewan peliharaan Pak. Ya, hewan peliharaan. Nah, karena kalian sudah banyak belajar hari ini, Bapak akan mengevaluasi kalian, akan memberikan kalian tugas. Nah, silakan kerjakan secara mandiri tugasnya ya, soalnya. Kira-kira 5 menit selesai ya. Ya, Pak. Pak. Ya, Pak. Apakah sudah selesai? Udah. Udah Ya, Pak. selesai. Ya, alhamdulillah. Nah, kalau sudah selesai, kumpulkan sama Bapak, nanti akan Bapak nilai. Nah, nanti kalau kalian ada yang nilainya belum memenuhi KKM, akan Bapak remedia. Nah, kalau sudah di atas KKM, akan Bapak berikan pengayaan. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran? Senang Pak. Pak, sering-sering Pak, sering-sering. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita menyanyikan lagu daerah, lagu dari Kalimantan Selatan. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya Pak. Sama-sama tepuk tangan. Selatan di hulu, membawa rakyat dengan Siang dan malam. Kata lapas lawan gawi. panas hujan Ada daerah darah biar mereka sudah selesai ya. Nah, selanjutnya untuk mengakhiri pembelajaran ini kita baca doa dulu. Silahkan anak Bapak Raida untuk memimpin doa akhir pembelajaran, silahkan. Ya, siap Pak. Teman-teman, mari kita berdoa sebelum pembelajaran kita berakhir. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini menjadi berkah. Ya, siap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri dina amanu amilus solihin watawasau bil Terima kasih Ananda Raida sudah memimpin doa.
Nah, Bapak ingatkan setelah pulang ini kalian jangan keluyuran, langsung pulang ke rumah. Jangan lupa belajar pada sore hari. Kalau belum dijemput orang tuanya, tunggu di depan gerbang samping pos satpam ya. Nah, demikian. Tinggi Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.